رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi Syekh alhamdulillah beliau telah meluangkan waktu bersama kita meskipun beliau sedang di perjalanan dan sinyalnya di sana kurang mendukung. Jadi kalau pakai kamera dan buka mic suaranya yang kalah. Jadi kameranya saja yang dikalahkan, jadi dimatikan kameranya supaya suaranya bisa lancar. Jadi tadi Syekh sudah membuka dengan basmalah, hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengingatkan kepada kita, marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. سلام. إذا كان عندهم سؤال عما مضى. نعم. وأنا أرسلت لكم المادة شيخي عبر الواتساب، لو نظرتم فيها صورة يعني صورت لكم صحيفة. Ya, sebelum dimulai kajian kita Syekh tadi seperti biasa bertanya kepada kita, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran-pelajaran yang lalu, ada yang belum jelas atau ingin diulang penjelasannya dan seterusnya. Monggo, silakan. طيب، لا يوجد سؤال عما مضى؟ لا يوجد شيخي. طيب. أقرأ قال أنا. المؤلف رحمه الله أبو حنيفة: خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء. المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق كل الخلق من غير أصل، يعني لم يكن له أصل، وهو الماء. خلقه أول المخلوقات هو الماء، خلقه من غير أصل ثم جعل الماء أصلا لكل شيء. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khalaqallahu al-asya'a la min syai', yang maknanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada bahan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah, awal mulanya itu tidak ada bahan dasarnya, tidak diciptakan dari sesuatu yang lainnya. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu al-ma, artinya air. Ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan al-ma, air, tanpa ada bahan dasarnya. Tidak diciptakan dari sesuatu yang lainnya. Asalnya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Setelah air ini ada, kemudian Allah Ta'ala menjadikan air asal muasal bahan diciptakannya benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. الشيء هو الموجود. لما قال خلق الله الأشياء يعني خلق الله الموجودات لا من شيء، أي لا من شيء موجود، يعني ليس له أصل موجود. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan, yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa kata syai'
Syai' itu artinya apa? Al-mawjud, sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada. Jadi al-mawjud atau Allah Ta'ala menciptakan, khalaqallahu Ta'ala al-asya. Artinya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada ini la min syai'in, tidak berasal dari sesuatu yang ada. Artinya apa? Memang asalnya itu semuanya tidak ada, kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Kemudian apa? Awalnya semuanya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala menciptakan satu benda, satu ciptaan pertama menjadi ada, yaitu air. Nah, فأول الأشياء وجودا هو الماء خلقه الله من غير أصل. jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, makhluk yang pertama kali ada, itu adalah al-ma, air. Allah Ta'ala menciptakan air ini tidak diciptakan dari sesuatu yang lainnya, tanpa ada bahan dasarnya. فهذا الماء الذي هو أول المخلوقات ليس الماء الذي هو في الدنيا، لا، بل هو الماء الذي هو تحت العرش، هذا هو أول المخلوقات. لكن هو الماء الذي في الدنيا من ذاك الماء، لكن لما نزل إلى هذه الأرض تغيرت صفاته إلى الصفة التي نحن نعرفها. Jadi air yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala yang pertama kali diciptakan oleh Allah, air ini, al-ma, ini bukanlah yang dimaksud ini adalah air yang kita ketahui, yang kita minum, yang ada di dunia ini, bukan. Jadi air yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah air yang berada di bawah arsy, yang berada di arah atas sana. Di bawah arsy, posisinya, letaknya itu ada di bawah arsy. Kemudian apa? Kemudian Allah Ta'ala menjadikan air ini asal muasal dari benda-benda, dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi air ini, air yang ada di bawah arsy ini apa? Bukanlah air yang ada di dunia. Air yang di dunia itu emang asalnya itu berasal dari air yang di bawah arsy sana. Tapi sifatnya tidak sama dengan sifat yang ada di dunia yang kita ketahui. Jadi ketika air yang dari arsy itu turun ke dunia, berubah sifatnya menjadi sifat sebagaimana yang kita ketahui. ذاك الماء هو المراد بقوله تعالى وجعلنا أي خلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. Jadi air yang berada di bawah arsy inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. وَجَعَلْنَا أي خَلَقْنَا. Artinya Allah Ta'ala menciptakan minal ma, dari air. Jadi air yang dimaksud ini adalah air yang berada di bawah arsy. Minal ma'i kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup dan juga yang tidak hidup. هو في الآية ذكر لفظ كل شيء حي، لكن الله تعالى خلق من ذاك الماء الأحياء وغير الأحياء، إنما ذكر الأحياء في تلك الآية لشرفهم. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa dari air ini Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang hidup. Tapi dalam kenyataannya apa? Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dari air tersebut, baik sesuatu yang hidup ataupun sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang mati, benda mati. Tapi apa? Tapi disebutkan di dalam ayat tersebut segala sesuatu yang hidup ini yang diciptakan Allah dari air. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena air, sesuatu yang hidup itu lebih mulia daripada sesuatu yang tidak hidup. وإلا فقد ورد في الحديث كل شيء خلق من الماء، يعني ما كان حيا وما كان لا حياة فيه. Jadi
Dan juga apa pemahaman kita yang seperti ini itu apa didukung oleh suatu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Taala menciptakan dari air yang ada di bawah arasy itu segala sesuatu, baik sesuatu tersebut adalah sesuatu yang hidup ataupun sesuatu yang tidak hidup, yang tidak ada kehidupan pada dirinya. قال الإمام أبو حنيفة وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها. يعني الله تبارك وتعالى كان موصوفا بصفة العلم، والله علمه أحاط بكل شيء علما بالأزل، يعني فيما لا بداية لوجوده، لأن ذاته أزلي وصفاته أزلية، فهو عالم بالأشياء يعني بالموجودات قبل كونها، قبل أن توجد، لأنه لا تخفى على الله خافية. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa kana Allah taala aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha. Yang maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat alim, bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang alim, bersifat dengan sifat ilmu, maha mengetahui. Dan kita meyakini bahwa maha mengetahuinya Allah itu adalah maha mengetahui yang mencakup segala sesuatu, menyeluruh pada seluruh makhluknya. Dan sifat ilmu bagi Allah, pengetahuan Allah atau maha mengetahuinya Allah itu adalah sesuatu sifat yang azali, sifat yang azaliyah, tidak bermula. Karena apa? Karena Allah Ta'ala zatnya itu adalah zat yang azali, tidak bermula, dan juga sifatnya itu adalah sifat-sifat yang azaliyah, tidak bermula. Jadi zat Allah tidak bermula, azali, sifatnya seluruhnya termasuk sifat ilmu, sifat maha mengetahui, ini juga tidak bermula. Artinya ilmu Allah bukanlah ilmu yang baharu. Allah Ta'ala mengetahui bil asya, mengetahui segala sesuatu yang ada. Qabla kauniha, artinya apa? Sebelum segala sesuatu yang ada ini ada. Sebelum segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala mengetahui bahwa ia akan ada. Naam, Syekh. الله ذات أزلي أبدي موصوف بصفات أزلية أبدية. صفات الله يستحيل أن تكون حادثة، لأنه ما كان محلا للحوادث فلا يسبق الحادث، وما لا يسبق الحادث يكون حادثا مخلوقا، وأما الله فهو خالق. مولانا لو تعيد. نعم. الله تعالى ذات أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، يستحيل أن تكون صفات الله محدثة. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya itu adalah zat yang azali, yang abadi, zat yang tidak bermula dan tidak berakhiran. Dan sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang azaliyah, abadiyah, tidak bermula dan tidak berakhiran. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersifat dengan sifat yang baharu. Tidak ada satupun sifat yang baharu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zat yang azali tidak mungkin untuk apa? Bersifat dengan sifat yang baharu. Zat yang tidak bermula itu tidak mungkin bersifat dengan sifat yang baharu, yang bermula. لأن ما كان محلا للحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحادث يكون حادثا. Karena sesuatu benda atau sesuatu apapun itu yang mana dia adalah sebuah mahal bagi sifat yang baharu. Jadi kalau misalnya sesuatu ini mempunyai sifat-sifat yang baharu,
maka apa? Maka sesuatu ini tidak mungkin mendahului sifat tersebut yang baharu. Tidak mungkin mendahuluinya. Artinya apa? Tidak mungkin bendanya ada duluan, baru kemudian belum ada sifat sama sekali baginya, kemudian baru kemudian mempunyai sifat yang baharu. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sifatnya adalah sifat yang baharu. لذا صفات الله كلها أزلية أبدية. Oleh karenanya sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu adalah sifat yang azaliyah, abadiyah, sifat yang tidak bermula dan tidak berakhirat. وهو الذي قدر الأشياء وقضاها. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa huwa alladzi qaddara al-asya'a wa qadaha. Allah lah yang telah menentukan segala sesuatu dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. وهو الذي قدر الأشياء. القدر هو التقدير أي التدبير. فالله قدر حصول الأشياء يعني دبر وجود الأشياء بحسب مشيئته جل وعلا، وقضاها أي وخلقها. فكل شيء كما قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله قدر حصول كل ما يحصل في هذا العالم، يعني دبر وجوده على الوجه الذي هو موجود فيه وخلقه على هذا الوجه. Jadi di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa huwal ladzi qaddaral asya'. Allah lah yang telah mentakdirkan segala sesuatu, mentakdirkan qadar itu artinya adalah takdir. Takdir itu adalah ja'lu kulli syai'in 'ala ma huwa 'alaih. Hakadha dzakartum syekhi. يأتي هذا القدر يأتي بهذا المعنى. نعم. Nah, jadi qadar itu adalah menciptakan, bukan menciptakan, qadar itu adalah menentukan, menetapkan, mengatur segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah lah yang menetapkannya, Allah lah yang mengaturnya, menentukannya, mentakdirkannya, menjadikannya pada kondisi yang ada pada dirinya sekarang. Jadi seperti itu. Itu adalah makna dari kata takdir. Kemudian wa qadaha. Wa qadaha artinya apa? Ini diambil dari kata qada. Artinya adalah Allah lah yang menciptakannya. Allah mencipta, Allah mengatur, mentakdirkan segala sesuatu yang ada setelah Allah mengaturnya, kemudian Allah lah yang menciptakannya. Jangan dikatakan kemudian ya, saya ulang. Allah yang mengatur, yang menentukan segala sesuatu yang ada, dan Allah juga yang menciptakan segala sesuatu yang ada sesuai dengan apa yang telah diaturnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya sesungguhnya kami, yaitu Allah, kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu itu kami ciptakan biqadar, dengan ketentuan kami, dengan ketentuan Allah taala. Pada azal Allah taala menentukan segala sesuatu dan Allah taala menciptakan segala sesuatu ini sesuai dengan yang diaturnya, sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Nah, Syekh. نعم. إذن الله تعالى هو الذي دبر حصول كل ما يحصل في هذا العالم وخلقه، أبرزه من العدم إلى الوجود، لأنه لا خالق إلا الله. Jadi Allah Ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sesuai dengan yang ditetapkannya. Dan karena Allah Ta'ala
tidak ada satupun pencipta alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته أي بتخصيصه. المشيئة هي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه بصفة دون أخرى وبوقت دون آخر، يعني بأحوال دون أحوال. ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته. Artinya tidak terjadi sesuatu apapun baik di dunia ataupun di akhirat nanti kecuali apa? Illa bimasyiatihi, kecuali dengan kehendaknya Allah. Artinya apa? Kecuali dengan dikehendaki dan kecuali dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kata masyiah itu adalah takhsis kulli mumkinin, mengkhususkan segala sesuatu yang mungkin ada secara akal bi ba'dhi ma yajuzu alaihi minas sifat, dengan sebagian sifat yang mungkin saja ada pada dirinya, wa bi waqtin duna akhar, mengkhususkannya pada satu waktu bukan di waktu yang lainnya. Ini adalah makna dari kata menghendaki. Allah Ta'ala menghendaki segala sesuatu, artinya apa? Allah Ta'ala mengkhususkan segala sesuatu yang mungkin ada secara akal dengan sebagian sifat yang mungkin ada pada makhluk tersebut dan pada zaman yang pada zaman tertentu, bukan pada zaman yang lainnya. Artinya Allah Ta'ala yang menjadikannya pada kondisi-kondisi tertentu yang ada pada dirinya. Naam, Syekhi. نعم. إذن لا يحصل شيء في هذا العالم، لا يكون في هذه الدنيا إلا شيئا وفي الآخرة إلا شيئا يكون بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini ataupun di akhirat nanti kecuali sesuatu yang ditentukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat nanti. Wa qadaihi, dan juga dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat nanti. Wa qadarihi, dan dengan ketentuan, dengan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katbihi fil lauhil mahfuz, dan sesuatu tersebut pasti telah ditulis, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di al-lauh al-mahfuz. Naam, Syekhi. Syekh, huna soal minni. Huna alaysa Allah taala kataba fil lauh kullama yahsul ila al-qiyamah laysa ila ma la nihayata lah. هو في اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما يحصل في هذه الدنيا. نعم. يعني وما يدخل الجنة وما يدخل النار، وفيها بعض الأشياء عما في الجنة وعما في النار، عما ما في الجنة وعما ما في النار. لكن تفاصيل ما في الجنة والنار أو كل ما في الجنة والنار هو بعلم الله، الله عالم به أزلا أبدا. Jadi yang ditulis oleh Allah, yang tercatat di atas al-lauh al-mahfuz, itu adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sampai hari kiamat nanti. Kemudian apa? Dan juga tertulis di situ siapa saja penduduk-penduduk surga, orang-orang yang ditentukan oleh Allah menjadi penghuni surga.
dan tercatat juga di situ siapa saja yang menjadi penghuni neraka, yang masuk ke dalam neraka. Jadi apa? Tidak tertulis di Al-Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang ada di akhirat nanti sampai pada zaman yang tidak berakhiran nanti, tidak. Tapi apa? Hanya dicatat sebagian perkara, sebagian hal, seluruh hal yang ada di dunia dan sebagian hal yang ada di yang akan terjadi di akhirat nanti. Tapi segala sesuatu ini yang terjadi baik di dunia ataupun di akhirat nanti itu apa? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara perinci. Semuanya ditentukan, diketahui, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam masalah pencatatannya di atas Al-Lauhul Mahfuz hanya sebagian tadi sebagaimana yang telah kita jelaskan. Syekhi, hunaka soal muhim. نعم. واحد يسلم عليكم. وعليه السلام. نعم. قال هو سمع لعله سمع بيان أن روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات أو قيل أصل كل المخلوقات. ماذا نقول في هذا الكلام؟ نحن نقول له كلام أهل السنة والجماعة في كافة الأمور لا بد أن يكون لها دليل من القرآن أو الحديث. Mas siapa? Subli dari Riau. Ahlan wa sahlan. Ini beliau merespon pertanyaan antum. Beliau mengatakan pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya, apapun yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah itu pasti dan harus ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Tidak boleh keluar dari salah satu atau keduanya. وفي القرآن والحديث ورد أن الماء هو أول المخلوقات. Dan kemudian dijelaskan oleh Syekh di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Jadi dua-duanya, di Al-Quran dan juga di dalam hadis. Terdapat penjelasan bahwasanya airlah yang merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ففي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء خلق من الماء. Dalam sebuah hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu itu diciptakan dari air. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Ta'ala berfirman waja'alna kulla syai'in hayy, dan Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu yang hidup dan juga yang tidak hidup dari air yang ada di bawah arsy. وقد ورد في البخاري وابن الجارود وغيرهما أن النبي سئل عن أول الخلق أول المخلوقات قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. فمعنى ذلك أن أول المخلوقات هو الماء والعرش، ثم بعد ذلك القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، ثم خلق الله تعالى بعد الفراغ من الكتابة في اللوح المحفوظ ب50,000 عام خلق السماوات والأراضي وخلق ما فيهن. Kemudian dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
Ibnu Jarud, dan juga diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Ibnu Al-Jarud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya oleh para sahabat tentang apa? Tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah apa? Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Rasulullah kemudian bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' tsumma khalaqas samawati wal ard." Yang maknanya, kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala ada pada azal, tidak bermula. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Jadi hanya Allah Ta'ala saja yang ada pada azal, tidak bermula. Kemudian apa? Wa kana 'arshuhu 'alal ma', maknanya Allah Ta'ala menciptakan 'arsy di atas air. Dari sini kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa air ini tercipta terlebih dahulu, baru kemudian Allah Ta'ala menciptakan 'arsy di atas air. Dijelaskan di situ, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala menciptakan 'arsy di atas air. Artinya air terlebih dahulu ada, baru kemudian diciptakan 'arsy di atas air. Tsumma wa kataba fi dzikri kulla syai'. Artinya apa? Dari sini diambil kesimpulan bahwa makhluk setelahnya yaitu adalah Al-Qalamul A'la dan Al-Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala memerintahkan Al-Qalamul A'la untuk menuliskan, mencatatkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baru kemudian setelah selesai menulis segala sesuatu yang ada di alam semesta di atas Al-Lauhul Mahfuz, berjarak sekitar 5,000 عام شيخي. لا، بعد الفراغ من الكتابة في اللوح المحفوظ ب50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. Nah, jadi setelah selesai setelah selesai Al-Qalamul A'la mencatat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di atas Al-Lauhul Mahfuz, berjarak 50.000 tahun. Jadi bukan langsung 50.000 tahun setelahnya, baru kemudian apa? Allah Ta'ala menciptakan 7 langit, 7 bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Dan dalam 6 masa ini Allah Ta'ala juga menciptakan segala sesuatu yang ada di 7 langit dan di 7 bumi. Naam, Syekh. ولم يثبت شيء أن أول المخلوقات أنه روح أو نور محمد. Dan tidak ada satupun dalil yang sabit yang menjelaskan bahwa makhluk yang pertama kali ada, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nur atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penjelasan bahwa nur Muhammad atau ruh Muhammad itu adalah makhluk yang pertama kali, makhluk yang merupakan asal muasal dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. فالاعتبار بما ورد في القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi pegangan kita, patokan kita itu adalah apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan di dalam hadis yang sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكل ما خالف صريح القرآن وصريح الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مقبولا. Dan segala sesuatu ucapan, perkataan ataupun pendapat apapun itu yang bertentangan dengan ayat-ayat yang sharih di dalam Al-Qur'an, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sharih
yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu apa? Tertolak, tidak diterima. لأن الحق باتباع ما قاله الرسول وما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena kebenaran itu adalah dengan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sabit darinya. Waalaikumsalam. Naam, Syekh. نعم هل وضح الأمر عنده أم يحتاج إلى شرح بعد أكثر؟ Mas Subli, ini Syekh bertanya apa penjelasan beliau ini sudah bisa diterima, sudah jelas atau butuh penjelasan lebih lagi? Yaqulu syukran, Syekhi. ماشي sama-sama. Sama-sama kata Syekh. Sama-sama. Ya. Terima kasih sama-sama. Naam, Syekh. طيب. هل يوجد سؤال آخر؟ ما في. لا يوجد شيخي. يعني نكمل؟ إن شاء الله. طيب. إذن لا يحصل شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئته. بينا ما هي المشيئة وعلمه لأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقضائه. الله قضى أن يكون ذلك أي بخلق الله عز وجل لأن الله هو خالق كل المخلوقات، وقدره أي تدبيره أي إيجاده على وفق مشيئة الله وعلمه الأزلية، فيوجدها في الوقت والمكان والهيئة والصفة التي تكون عليها، يعني جعل كل شيء على ما هو عليه، وكتبه في اللوح المحفوظ أي أنه يكون قد كتب في اللوح المحفوظ لأنه كتب فيه كل شيء. Nah, jadi kita kembali ke inti pembahasan kita bahwasanya tidak ada sesuatu pun terjadi di dunia ini dan juga di akhirat nanti kecuali dengan apa? Kecuali dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah. Allah lah yang menghendakinya. Dan kita sudah menjelaskan tadi apa itu makna dari kata masyiah, dari sifat masyiah Allah. Kemudian apa? Pasti sesuatu tersebut yang terjadi di dunia ataupun di akhirat nanti itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah, pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu, menyeluruh segala kepada segala sesuatu. Wa qadaihi, artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di dunia dan di akhirat itu apa? Itu adalah dengan diciptakan oleh Allah taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa diciptakan oleh Allah. Wa qadarihi, artinya dengan pengaturan, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala menjadikan, menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat itu apa? Sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Menciptakannya pada zaman yang telah ditentukan Allah, menciptakan pada kondisi, pada sifat-sifat yang telah ditentukan oleh Allah padanya. Kemudian wakat bihi fil lauhil mahfuz, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini apa dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauh Al-Mahfuz, karena segala sesuatu yang ada itu apa? Semuanya tertulis di atasnya, di atas Al-Lauh Al-Mahfuz. Jelas? Nah, jelas? Paham? Paham? Naam, Syekh. طيب. قال وكتبه بالوصف لا بالحكم. Lakin katabahu. لا ولكن
كتبه بالوصف لا بالحكم. هذه الآن لا أستحضر، أحتاج إلى أن أراجع ما معناها. الكتاب ليس عندي الآن، أحتاج إلى أنظر فيها. أنت إن كنت تعرف معناها اشرح ذلك. وأنا أنتظر منكم شيخي. بارك الله فيك. إذن بارك الله هذه فيكم. العبارة الآن لا نتكلم بها. آه. والقضاء أي الخلق، والقدر أي تقدير، الذي هو التدبير. والمشيئة القدر الذي هو صفة الله، والخلق الذي هو صفة الله، والمشيئة التي هي صفة الله. كلها صفات لله تعالى في الأزل بلا كيف. Nah, tadi beliau mohon maaf karena ada satu ibarah yang beliau tidak tidak istihdar terhadap makna dari ibarah tersebut, yaitu walakin katabahu fil wasfi la bil hukm. Kemudian langsung saja loncat, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wal qada wal qadar wal masyiatu sifatuhu fil azali bila kaif. Wal qada artinya adalah sifat Maha menciptakan Allah. Jadi al qada itu adalah al khalq, sifat menciptakannya Allah, sifat Maha menciptanya Allah. Wa qadaruhu wal qadaru, dan al-qadar tadi kita jelaskan itu apa? At-taqdir atau at-tadbir, yaitu sifat Maha mengatur, Maha menentukan, menetapkan segala sesuatu. القدر هنا بمعنى الصفة، نعم. ليس بمعنى الموصوف المقدور المخلوق المراد به هنا. نعم شيخي، أليس التقدير يأتي أيضا بمعنى الصفة؟ إيه، هو القدر يأتي بمعنيين، يأتي على معنى الصفة ويأتي على معنى المقدور. هنا ليس على معنى المقدور المراد به، هنا المراد به على معنى الصفة. Nah. Kemudian di sini Syekh menetapkan lagi, menjelaskan lagi bahwa al-qadar dalam bahasa Arab itu apa? Jika disebutkan kata al-qadar maka bisa bermakna sifat takdir Allah, sifat Maha menentukan Allah, dan juga bisa bermakna al-makhluk, makhluk yang ditentukan Allah. Itu apa? Itu disebut dengan qadar juga. Jadi apa? Al-qadar yang dimaksudkan di dalam pernyataan Imam Abu Hanifah ini adalah al-qadar yang bermakna sifat Allah, sifat Maha menentukan, sifat Maha mengatur, Maha menetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Al-qada, sifat Maha menciptakan Allah, wal qadar, dan sifat Maha menentukan, mengatur Allah, itu apa? Dan wal masyiah, dan sifat Maha menghendaki Allah, itu apa? Semuanya ini adalah sifatuhu, adalah merupakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala fil azal, yang Allah taala bersifat dengan sifat-sifat tersebut pada azal. Artinya sifat-sifat tersebut adalah sifat yang tidak bermula, sifat yang bukan sifat yang baharu, bila kaifin, dan tidak yang bukan merupakan sifat makhluknya. نعم شيخ. الآن سيتكلم عن العلم، يعني يتكلم في موضوع آخر. أرى أن لا نتكلم به الآن، نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله. وكذلك تلك العبارة التي تركناها شيخي إن شاء الله تعالى. لكن هل إذا كان لأحد سؤال يسأل، وإلا نقف هنا. Ya, ini Syekh melihat bahwa pembahasan yang akan datang itu adalah pembahasan yang lebar, nggak sempat kalau mau dihabiskan sekarang, jadi lebih baik dijelaskan di pertemuan yang akan datang saja secara menyeluruh tanpa terpotong, tanpa terputus. Kalau misalnya
dibahas sebagiannya. Jadi saya kira dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau minta penjelasan, monggo silahkan disampaikan. سؤال آخر شيخي خارج عن الموضوع. نعم. تقبله خارج عن الموضوع؟ ما الذي يريد؟ هو سمع بحديث معناه من فرح بقدوم رمضان لم تمسه النار. هل هذا صحيح كما قال؟ هذا الحديث ليس صحيحا، لم يثبت عن رسول الله. Pertanyaan dari Mas Subli tadi bertanya sebenarnya di luar tema ya, tentang orang tentang yang katanya ada hadis menjelaskan bahwa kalau ada orang barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan maka jasadnya akan tidak disentuh oleh api neraka. Maka kata Syekh hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا بالسند ثبت ولا بالنص ثبت عن رسول الله. Jadi hadis tersebut itu adalah bukan hadis yang sabit dari Rasulullah, baik secara sanad ataupun dari segi ucapan, dari segi inti hadisnya. Itu tidak ada riwayatnya. Riwayatnya itu adalah riwayat yang tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومعناه مخالف لقواعد أصول الدين. Belum lagi maknanya itu bertentangan dengan kaidah-kaidah inti agama kita, kaidah-kaidah akidah, kaidah-kaidah ilmu keyakinan, ilmu akidah keyakinan kita. فأصول الدين الأصل في الدين أن من مات على التقوى هذا الذي يأمن من دخول النار أو إن رزق شهادة من الشهادات. لست مركزا معكم شيخي، تعيدون؟ الدين الذي ورد أن الذي لا تمسه النار هو من مات على التقوى أو رزقه الله شهادة من الشهادات. Jadi yang telah sabit dalam agama kita itu adalah orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mereka lah yang tidak disentuh oleh api neraka. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi syahid, mati syahid. Orang yang seperti ini meskipun dia tidak bertakwa, dia tidak disentuh oleh api neraka. وإلا فقد يفرح بقدوم رمضان من كان على غير الإسلام وإن مات على ذلك يكون مخلدا في النار. Karena kalau hanya dengan sekedar gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka bisa saja yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah orang yang non muslim, orang yang tidak beragama Islam. Maka kalau misalnya orang ini meninggal dalam kondisi tersebut, meninggal tanpa masuk dalam agama Islam terlebih dahulu, maka maka tetap dia ini akan kekal abadi di neraka. فإن بعض من هم على غير الإسلام قد يفرحون بقدوم رمضان لأنهم يعلمون أن المسلمين يكرمون الناس ويطعمونهم
إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وهو يحصل له في رمضان أن يهدى طعاما وشرابا من غير مقابل، فهو يفرح بذلك. لكن هذا إن مات وهو على غير الإسلام يخلد في النار. ولا يقال أنه لا تمسه النار، بل هو مخلد فيها. Jadi bisa saja yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah orang yang tidak beragama Islam, orang non-Muslim, orang kafir. Dia gembira, dia senang dengan datangnya bulan Ramadan. Misalnya alasannya adalah karena orang Muslim itu di bulan Ramadan mereka sangat dermawan, suka memberi makan, suka bersedekah kepada orang lain, dan bisa saja dia mendapatkan sedekah tersebut, ya. Bisa saja dia menerima sedekah ataupun bagi-bagi makanan yang diberikan oleh orang-orang Muslim. Dia suka karena hal ini. Dia suka meskipun dia bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi kalau dia meninggal dalam kondisi non-Muslim, maka tetap dia akan kekal abadi di neraka, tidak akan keluar darinya selamanya. وبعض عصاة المسلمين من أهل الكبائر يفرحون بقدوم رمضان بسبب أنهم يأتيهم أيضا مال زكاة ويحصل لهم طعام من غير مقابل وما شابه ذلك. فليس معنى ذلك هذا الحديث معناه غير صحيح، لا يستقيم مع ما ورد في الشرع. Dan juga Syekh menjelaskan bahwa bisa saja yang bahagia, yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah orang-orang pelaku dosa besar. Sedangkan orang-orang yang pelaku dosa besar ini mereka nantinya jika tidak diampuni oleh Allah dari dosa-dosa besarnya akan disiksa juga oleh Allah di neraka untuk sementara waktu. نعم، هل يوجد سؤال غيره؟ يقول أولا الذي يقول إن نور محمد هو أول المخلوقات يكون كافرا شيخي؟ إذا كان لا يعرف ماذا ورد في القرآن ولا ما ورد في الحديث، ما عرف أن القرآن والحديث أخبر بأن أول المخلوقات هو الماء، يعني وليس قصده مخالفة القرآن والحديث والدين، لا يكفر. الجاهل يعلم. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang yang mengatakan Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Orang yang seperti ini maka dilihat dalam kondisinya seperti apa. Jika dia tidak tahu sama sekali dalil di dalam agama Islam, baik dalil dalam Al-Quran ataupun dalil hadis berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu bahwa ada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa makhluk pertama kali adalah air, sama sekali tidak tahu. Kemudian dia mengucapkan Nur Muhammad adalah ciptaan Allah yang pertama. Ciptaan Allah yang pertama kali. Maka apa? Artinya dia tidak ada sedikit pun di dalam hatinya keinginan untuk menentang Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keinginan di dalam hatinya untuk menentang hadis. Dia nggak tahu dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis, ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini orang ini tidak dikatakan jatuh kufur, tidak dikatakan kafir, tidak kufur. Karena apa? Karena dia tidak tahu, dan orang yang tidak tahu itu diajari. Orang yang tidak tahu itu diajari. أما من قال أن جسد النبي خلق من نور هذا الذي يكفر، لأنه يكون قد كذب قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي بشر خلق كسائر البشر. Adapun
وله أب وله أم. Adapun orang yang mengatakan jasad Nabi Muhammad, raga beliau, badan beliau diciptakan dari cahaya, orang yang seperti inilah yang dikatakan keluar dari agama Islam, jatuh kufur. Karena dengan perkataan tersebut dia telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Yang maknanya katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad katakanlah innama ana basyar, sesungguhnya aku hanyalah manusia, mithlukum, manusia seperti kalian, yuha ilai, tapi aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan beliau adalah manusia. Manusia seperti kalian. Seperti kalian artinya apa? Mempunyai ayah, mempunyai ibu. Artinya apa? Beliau tidak diciptakan dari cahaya. Karena orang yang dikatakan manusia seperti kita, punya ayah, punya ibu, berarti apa? Tidak diciptakan dari cahaya. Sebagaimana kita tidak diciptakan dari cahaya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, tidak diciptakan dari cahaya. Soalun akhir syekhi. نعم. يعني هل هناك خلاف أو هذا الأمر مجمع عليه بأن الماء هو أول المخلوقات؟ أهل السنة والجماعة علماؤهم كلهم قالوا ما وافق القرآن طالما هو فيه نص قرآني ونص ثابت في حديث رسول الله، إذن هذا إجماع لا خلاف في ذلك. Nah, jadi لأنه لا اجتهاد مع النص وقد ورد النص. Jadi dijelaskan oleh Syekh mengenai masalah khilaf ataukah ijma', masalah air itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan Allah. Beliau menjelaskan bahwa seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, jika ada dalil dari Al-Quran, jika ada dalil dari hadis, maka semuanya mengikuti dalil tersebut. Sedangkan dalilnya dari Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa air adalah makhluk yang pertama kali. Maka apa? Maka seluruh ulama semuanya sepakat, tidak ada satupun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa makhluk pertama kali adalah air. Mereka semuanya bersepakat, ini merupakan ijma'. Merupakan ijma'. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya, dalil nas dari Al-Quran dan juga hadis. Sebuah kaidah dinyatakan oleh para ulama, la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad jika ada nas menjelaskan suatu perkara baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ini adalah perkara yang diijma'. ومرادنا بالعلماء هنا المجتهدون الأئمة، ليس مجرد أن شخص عالم أو عنده علم بشيء من الأمور وخفي عليه أشياء، ليس مجتهدا من المجتهدين، إنما هو يعرف بعض الأمور، تعلم أو هو شيخ أو كياهي أو ما شابه ذلك. لا، نحن المراد بالعلماء هنا الأئمة المجتهدون، هؤلاء الذي هو كلامهم يكون فيه إجماع أو خرق للإجماع، وليس كلام غيرهم. كلام غيرهم المخالف لهم لا عبرة به. Jadi yang dimaksudkan di dalam perkataan beliau tadi, masalah ulama bersepakat. Yang dimaksud dengan ulama ini siapa? Para mujtahid. Para mujtahid inilah yang mereka dikatakan jika mereka sepakat terhadap suatu perkara maka dikatakan ijma'. Jika mereka berbeda pendapat maka dikatakan khilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, ini perkataan para ulama, para mujtahidin, para ulama yang mujtahid. Adapun sekedar orang yang mengetahui beberapa pengetahuan masalah agama, sekedar dia mengetahui beberapa ilmu dalam agama, sekedar dikatakan kiai, sekedar dikatakan gus misalnya, atau dianggap sama orang sebagai orang yang alim, tapi dia tidak merupakan mujtahid, maka apa? Maka bukan mereka yang dimaksud, bukan mereka yang dimaksud. Yang dimaksud dengan ijma' itu adalah ijma' para ulama mujtahid.
Jadi jika ulama mujtahid itu sudah bersepakat, maka ini namanya ijma'. Jika para ulama mujtahid bersepakat, maka tidak boleh melanggar ucapan mereka, tidak boleh menentang ucapan mereka. Karena dengan menentang kesepakatan mereka, kesepakatan ulama mujtahid, maka dikatakan ini adalah kharqun lil ijma', menentang ijma'. Adapun jika ada orang di bawah derajatnya masih di bawah mujtahid mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan ulama mujtahid, dengan ijma' para ulama mujtahidin, maka perkataan mereka ini, perkataan orang-orang yang di bawah mereka, di bawah derajat ijtihad, itu tidak dianggap, tidak dipakai. Gitu ya. Syekhi, hunaka su'alani ba'd. ما رأيكم؟ نعم كما تريد. وهو يسلم عليكم عليه السلام ويقول يريد أن تشرح له أن تبين بأن صفة الخلق أزلي، صفة الخلق أزلية والمخلوق حادث. ما المناسبة؟ كيف نقول بأن صفة الله، بأن خلق الله تعالى أزلي لكن المخلوق حادث؟ يعني المعنى أن الله موصوف بكونه خالق قبل أن يخلق، موصوف بكونه رازق قبل أن يرزق، موصوف بكونه المحيي والمميت قبل أن يحيي ويميت، لأن صفات الله كل صفات الله أزلية أبدية. Jadi ada pertanyaan, ini dijelaskan bahwa sifat maha menciptanya Allah itu adalah sifat yang azaliyah, tidak bermula. Azali. Kemudian apa? Ternyata penciptaannya itu adalah penciptaan yang baharu. Penciptaannya baharu. Lalu bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat-sifat yang azaliyah. Sifat-sifat yang azaliyah. Sifat Allah semuanya azaliyah, tidak bermula. Maka dikatakan Allah Ta'ala itu bersifat khaliq. Dikatakan Allah itu khaliq, bersifat maha menciptakan sebelum adanya satu pun makhluk ciptaan. Allah dikatakan maha memberi rizki, raziq, sebelum Allah Ta'ala memberikan rizki kepada satu pun dari makhluknya. Dikatakan Allah al-muhyi, al-mumit, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, sebelum Allah Ta'ala menghidupkan ataupun mematikan satu pun dari makhluknya. Karena apa? Karena semua sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang azaliyah, abadiyah, tidak bermula, tidak berakhirat. La'allahu yurid an tashrahu lahu mathalan athar qudratillah atau athar khalqillah, hadha alladhi yakunu حادثا شيخي. الأثر هو المخلوق. نعم. فعل الله أزلي والمفعول مخلوق حادث له بداية. يعني المخلوق الذي خلق له بداية، فكون الله خالق أزلي، خلقه للأشياء أزلي، لكن وجود هذه الأشياء لها بداية. يعني تعلقه بهذا المخلوق يكون حادثا هكذا شيخ. صفة الله أزلية والمخلوق حادث. Jadi sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat yang azaliyah, tidak bermula. Sedangkan makhluknya itu adalah makhluk yang baharu, mempunyai permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala fi'luhu azali, fi'lullah khalquhu. Jadi fi'al Allah itu adalah menciptakan, dan sifat menciptakan Allah itu adalah sifat maha menciptanya Allah itu adalah azaliyah. Sedangkan atharnya yaitu makhluk itulah yang hadis, yang baharu, mempunyai permulaan. Hunaka soal akhir syekhi yusallimu alaikum usail تشرحون له مثلا في مسألة
تقدير المعلق والمبرم. نحن ما دخلنا الآن في هذا الموضوع، لاحقا نتكلم به Insyaallah. Jadi Insyaallah untuk pertanyaan ta'ala. terakhir dari Mas Tovan, apa? Ini kita belum membahas tentang tema ini. Jadi nanti insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. وإن نسينا في المرة المقبلة ليذكرنا حتى نجيبه. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya nanti di pertemuan yang akan datang beliau lupa belum belum menjelaskan penjelasan tentang ini, nanti diingetin aja di awal majelis biasanya apa ditanya apakah ada yang bertanya ya kan, itu disampaikan saja di situ. Nah, Maulana. انتهى انتهى السؤال. نعم يشكركم. بارك الله فيكم. بارك الله والحمد فيكم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.